Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello healthy people. Perkenalkan, saya Dr. Maulid Hidayat, spesialis paru konsultan onkologi toraks yang bekerja di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kanker paru merupakan kanker ganas yang berasal dari epitel saluran napas, dimulai dari saluran napas di bawah pita suara hingga paru. Dan untuk saat ini kanker paru di Indonesia berdasarkan data Globocan 2022, kanker paru menempati urutan nomor 2 dari seluruh kanker yang ada di Indonesia. Kasus terbaru sekitar 400.000 dan angka kematian sekitar lebih dari 50%-nya. Menjadikan kanker paru merupakan kanker yang paling ganas dan paling mematikan di antara kanker-kanker yang lainnya di Indonesia. Gejala yang paling sering adalah batuk, ya, sekitar 45 hingga 75% dari kasus kanker paru. Kemudian selain batuk adalah nyeri dada, ya. Kemudian sesak napas, batuk darah. Selain itu ada gejala-gejala lainnya yang di luar dari gejala respirasi atau gejala paru, misalnya suara serak, kemudian berat badan turun, kemudian keringat malam. Baik, faktor apa saja yang menjadikan seseorang rentan menderita kanker paru? Yang pertama adalah tentunya merokok, ya. Berdasarkan data-data yang ada, merokok merupakan faktor risiko utama. Ketika pasien atau individu merokok, maka dia berisiko 15 kali menderita kanker paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Yang kedua adalah pajaran terhadap radioaktif radon. Nah, radioaktif radon ini merupakan penyebab utama pasien-pasien kanker paru yang tidak merokok, seperti itu. Nah, radiasi radon ini sering berada atau didapatkan pada tanah-tanah yang retak atau di sekitar kita, sehingga memang pada beberapa negara terdapat alat untuk mendeteksi radon ini. Di Indonesia sampai saat ini belum ada. Yang ketiga adalah usia. Usia di atas 50 tahun sangat rentan untuk menderita kanker paru. Yang keempat adalah terkait dengan faktor genetik, ya. Jadi pada individu yang memiliki kerabat, ya, dalam hal ini orang tua atau kakek, ya, atau generasi di atasnya yang menderita kanker atau lebih khususnya kanker paru, memiliki risiko yang cukup besar menderita kanker paru, apalagi dikombinasikan dengan faktor risiko-risiko yang lain yang sudah saya sebutkan di atas, terutama adalah merokok. Yang kelima adalah pajanan terhadap polusi udara, ya, baik polusi yang di luar ruangan maupun yang di dalam ruangan. Yang kalau di luar ruangan seperti polusi terhadap kendaraan, ya, gas-gas kendaraan bermotor, ya. Sedangkan yang polusi di dalam ruangan erat kaitannya dengan tentunya rokok di dalam ruangan dan juga bahan-bahan organik yang dapat menguap, ya. Contohnya yang dipakai dalam beberapa furniture, ya, yang kita sebut dengan volatile organic compound seperti benzin dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah riwayat penyakit paru sebelumnya. Beberapa data menyebutkan bahwa individu yang memiliki riwayat penyakit paru seperti TBC, ya, kemudian PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, asma, infeksi paru yang lain yang berulang memiliki risiko untuk menderita kanker paru di kemudian hari. Baik, apakah rokok elektrik atau vape juga dapat memicu kejadian kanker paru? Jawabannya sangat iya, ya. Walaupun beberapa vape ini tidak berisikan zat-zat seperti rokok konvensional, tetapi pada beberapa vape ini justru terdapat zat-zat yang dapat memicu kanker. Contohnya misalnya formaldehid, ya. Yang kemudian yang kedua adalah acrolein, ya. Yang ketiga adalah heavy metal atau logam berat, ya, logam berat. Yang keempat adalah yang tadi saya sudah sebutkan volatile organic compound seperti benzin, deh. Yang kelima adalah N-nitrosamin. Dan kesemua zat-zat yang ada pada vape ini dapat memicu perubahan materi genetik atau DNA pada tubuh individu yang
selanjutnya dapat memicu terjadinya kanker. Dalam hal ini adalah kanker paru. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan lebih detail. Jadi dalam mendeteksi dini ini dikenal dua istilah. Yang pertama adalah screening, ya. Yang kedua adalah deteksi dini, ya. Nah, screening ini disarankan kepada individu yang memiliki faktor risiko seperti merokok, ya, kemudian faktor risiko keluarga yang kanker, ya, dan sebagainya tadi, dan belum memiliki gejala. Ya, pada individu seperti ini kita sarankan untuk menjalani screening. Ya, salah satunya adalah mengisi kuesioner, ya, terkait screening kanker paru yang sudah ada, ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Kemudian ketika faktor risikonya besar, ya, sesuai dengan kuesioner tadi, individu ini disarankan untuk menjalani CT scan dengan dosis yang rendah, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan screening. Dan yang kedua adalah deteksi dini. Nah, deteksi dini ini diberlakukan atau disarankan pada orang-orang yang sudah memiliki gejala, ya, baik sesek, ya, kemudian nyeri dada, ya, dan memiliki faktor risiko tadi, ya, merokok, ya, kemudian pajanan terhadap partikel-partikel berbahaya, atau misalnya juga risiko yang lain, ya. Nah, pasien-pasien ini kita sarankan untuk segera menjalani serangkaian pemeriksaan diagnosis, sehingga kita sebut dengan diagnosis dini, sehingga kita harapkan ketika pasien-pasien ini menjalani diagnosis ini, jalani pemeriksaan diagnosis ini, kita bisa mendapatkan tumor-tumor dengan stadium yang awal, ya, sehingga dapat menjalani pengobatan dengan cepat. Harapannya angka harapan hidupnya meningkat. Healthy people, jika Anda memiliki gejala seperti yang sudah saya sebutkan di atas, seperti sesak napas, kemudian nyeri dada, penurunan berat badan, dan keluhan-keluhan paru yang lainnya, dan jika Anda memiliki risiko seperti merokok, kemudian keluarga yang dengan kanker paru sebelumnya, atau penyakit-penyakit paru sebelumnya, atau gejala-gejala lain yang berhubungan dengan risiko kanker paru, maka jangan segan-segan untuk datang ke RSUD Provinsi NTB, khususnya ke spesialis paru, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.